Selamat pagi, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita akan baca bersama. Saya akan membaca dalam terjemahan Alkitab terjemahan baru 2. Agak berbeda sedikit, tidak apa-apa. Jika ada saudara yang sudah punya terjemahan baru 2, bacaan kita bisa sama. Yang terbuka punya terjemahan baru yang pertama. Yohanes 14 ayat 27. Jika sudah ketemu bisa serukan haleluya. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagi, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan Aku memberi kepadamu, tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Hari ini kita akan membahas, belajar tentang damai sejahtera. Dalam bahasa aslinya Irene. Saudara mungkin akrab dengan salam shalom. Di dalam terjemahan baru tidak ada kata shalom. Ketika seseorang menyapa, Alkitab terjemahan baru menulis dengan istilah Irene. Dan penting sekali kelihatannya kita belajar firman Tuhan tentang Irene atau damai sejahtera untuk memastikan GPDI Philadelphia Palangkaraya tetap ingat dengan tema tahunan kita ini di tahun 2024, pintu terbuka, supaya memastikan saja sehubungan pada hari ini kita memasuki bulan September, 3 bulan terakhir dari tahun 2024. Rasanya perlu juga untuk kita mengadakan evaluasi atau re-evaluasi. Keadaan tanpa damai sejahtera itu berbahaya, Bapak-Ibu Saudara sekalian. Bisa kita lihat di dalam Yeremia pasal 16. Ini adalah gambaran saja supaya saudara-saudara mengerti mengapa perlu membahas damai sejahtera. Keadaan tanpa damai sejahtera itu seperti ini. Coba saudara buka Yeremia pasal 16 ayat 4 sampai ayat 9. Kita akan membaca. Sudah ketemu? Saya akan baca 4, saudara-saudara baca ayat 5. Begitu seterusnya kita bergantian sampai ayat 9. Menjawab pertanyaan saudara, mengapa kita perlu damai sejahtera? Kalau tidak ada damai sejahtera, ini yang bisa terjadi. Ada kemungkinan seperti begini. Yeremia pasal 16 ayat yang keempat, saya akan membaca. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang mematikan. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi tai di atas tanah. Mereka akan dihabisi oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Damai sejahtera ditarik, kasih setia ditarik, taat ditarik, itu yang terjadi. Terus, memang saya baca, baik yang besar maupun yang kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh dirinya dan menggunduli kepala karena mereka.
ke rumah orang yang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Jadi saudara, minimal dengan melihat sedikit di Yeremia pasal 16, tanpa damai sejahtera, tanpa kasih setia, tanpa rahmat, kondisi dari satu bangsa atau satu orang itu mengerikan sekali, saudara-saudara, memprihatinkan sekali. Hidup segar, mati tak mau, macam-macam bisa terjadi. Dan inilah yang penting untuk kita ketahui, bahwa bila kita betul-betul serius untuk memperhatikan pintu kita itu supaya bisa terbuka, kita perlu mengetahui bahwa kita membutuhkan damai sejahtera. Coba saudara lihat di dalam firman Tuhan. Ini bukan karena karang-karangan, tapi memang begitu. Kalau pintunya sampai sekarang di injury time, di detik-detik terakhir tahun ini masih tertutup, perlu ada sentuhan damai sejahtera. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 20. Mari kita balik lagi ke Injil Yohanes. Kita membaca dalam ayat 19 sampai 21. Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Saya akan membaca ayat 19, saudara-saudara ayat 20 dan ayat 21 kita akan baca bersama-sama. Sudah siap semua? Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan apa? Pintu-pintu yang terkunci. Kalau pintunya terkunci, posisi terbuka atau tertutup? Karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Airene, damai sejahtera bagi kamu." Terus dua, tiga. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Jadi Tuhan memperhatikan kondisi sebuah rumah, khususnya rumah yang isinya adalah orang-orang pilihannya, bukan orang-orang sembarangan di dalam rumah itu. Isi rumah yang terkunci rapat, di mana mereka berdesak-desakan, itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka adalah murid-murid Tuhan yang pada waktu itu ketakutan. Padahal beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, Tuhan memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, kalau mendatangi sebuah rumah, penting untuk memberi salam, Airene. Coba saudara lihat dalam Lukas. Ini tidak kebetulan. Airene ini sangat berhubungan dengan rumah, dengan pintu. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Ayatnya singkat, kita baca bersama-sama saja. Lukas pasal 10 ayat 5 dan 6. 2, 3. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya.
Lalu jika tidak, salam damai itu kembali kepadamu. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Eirene. Cara memasuki suatu rumah bagaimana? Yang wajar. Lewat mana? Kata Tuhan dalam Yohanes pasal 10. Lewat jendela? Bisa aja lewat atap. Aku biasanya dinas malam tuh lewat atap. Ada yang di sini begitu, betul. Yang normal itu lewat pintu, saudara. Jadi kalau pintu rumah yang normal diketok, dia terbuka dan beri salam pada orang di rumah itu. Kalau pintu terbuka itu, di dalamnya ada orang-orang, dalam terjemahan baru 2, orang yang cinta damai, Eirene-nya itu, damai sejahteranya itu buat mereka. Tapi kalau pintunya terbuka dan di dalamnya orang-orangnya enggak cinta damai, enggak ada masalah. Eirene-nya itu tidak pernah sia-sia. Damai sejahtera yang diucapkan itu tidak pernah sia-sia, dia akan kembali lagi kepada Allah. Jadi sama-sama. Ini pengajaran Tuhan jauh sebelum dia disalibkan. Dan bertahun-tahun kemudian, saudara, bertahun-tahun kemudian, ya nggak sampai puluhan tahun, hanya sekitar 1 tahun lah, barang atau 2, karena Tuhan disalibkan hanya 3 tahun selepas dia melayani dan memanggil murid-muridnya. Maksud saya lama, berbulan-bulan kemudian lah, supaya tidak terlalu metafor, hiperbolik. Sekarang Tuhan ketemu dengan rumah yang terkunci. Tetapi di dalam rumah itu dia tahu, di sana ada orang yang perlu sekali untuk diingatkan tentang Eirene. Di dalam rumah itu ada orang yang merupakan pilihan, orang yang merupakan orang istimewa, sehingga Tuhan memberikan salam Eirene untuk mengingatkan identitas mereka. Coba saudara baca sekali lagi, saudara-saudara saja yang baca Yohanes 20 ayat 21. Balik Yohanes 20 ayat 21. Coba saudara baca baik-baik. Sudah ketemu? 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus kamu, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Walaupun pintunya tertutup, saudara, walaupun orang-orang yang ada di dalam situ sudah kehilangan identitas dirinya, mereka tidak tahu bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan lagi, mereka lagi gamang, lagi kebingungan. Coba sudah perhatikan baik-baik kalimat Tuhan setelah Eirene. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan siapa? Murid-murid itu disamakan dengan siapa? Saudara punya masalah dengan bahasa Indonesia? Saya ajak mau baca bahasa Inggris. Saudara punya masalah dalam bahasa Indonesia, mengerti nggak saudara kalimat itu? Yesus menyamakan dirinya dengan siapa? Atau murid-murid disamakan dengan siapa? Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus. Bapa mengutus Yesus. Apakah Bapa asal di sorga cek kembang kuncup ke sana kamu pergi begitu? Yesus itu siapa? Pribadi Bapa sendiri yang menyerahkan segala kemuliaannya turun ke dunia. Kita percaya dia bahkan Tuhan dan Juru Selamat, orang yang dahsyat, orang yang hebat, Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Sekarang
Aku pun mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku. Jadi murid-murid disamakan dengan siapa? Dan itu panas. Karena Petrus pun mengingatkan, kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Kita dibayar dengan darah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat, bukan dengan emas dan perak. Harga kita sama dengan kematian Kristus, sama dengan Kristus. Itu orang yang mengunci diri di dalam rumah. Padahal mereka adalah orang-orang yang mempunyai potensi besar. Murid-murid itu sudah diperlengkapi, tapi karena mereka ketakutan, mereka takut. Saudara baca lagi ayat 19, next sedikit supaya saudara tetap mendapatkan pengertian. Sudah ketemu ayat 19? 2, 3. Itu yang karena apa? Terus saudara mengerti, orang dengan potensi yang besar, orang yang dimana Tuhan sudah menaruh visi yang besar, orang dimana Tuhan sudah berkorban besar kepada mereka, mendidik mereka 3,5 tahun, dimana Tuhan membela mereka, Tuhan mengayomi mereka, membina mereka, memimpin mereka, mementor mereka, dan seterusnya. Ketika mereka ketakutan, pintunya ditutup dan dikunci, visinya mati, keinginan untuk keluar mati, langkahnya terhenti, sama seperti saudara main catur, skakmat, checkmate, nggak bisa bergerak, mereka ketakutan. Dan 2 minggu yang lalu kita belajar ketakutan ini memang masalah serius bagi manusia. Kalau saudara masih ingat 2 minggu lalu khotbahnya tentang apa? Cuma istri saya yang ingat, nggak seru. Apa? Ya sudahlah. Ya. Tentang apa saudara nih 2 minggu lalu? Euforia. Ya. Saudara masih ingat bangsa Israel mau membangun ketakutan karena ada serangan dari luar, karena fitnahan. Zerubabel pun takut membangun karena bahkan serangan dari dalam. Ketakutan ini membuat visi tertutup, mata tertutup, semua identitas jadi turun. Saudara sudah belajar juga tentang identitas waktu kita membahas tentang infinity. Saudara masih ingat nggak? Saudara masih ingat? Kalau enggak, nanti kita ulang lagi. Masih ingat saya tuang-tuang itu botol-botol? Ya, semoga saudara masih ingat. Identitasnya jadi tertutup. Ya. Hal yang sama terjadi 4.000 tahun yang lalu ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka ketakutan. Itu kata pertama, takut di dalam Alkitab. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka sembunyi. Hal yang wajar kelihatannya. Dan ini pola yang terus-menerus yang gak berubah dari manusia. Ketika ketakutan pasti sembunyi. Itu sudah Alkitabiah, sudah dari Adamiah lah, sudah dari kitab Kejadian sudah ada itu. Ya. Makanya kalau handphone saudara ada debt collector dan pasti saudara ketakutan. Padahal belum tentu saudara utang, karena zaman sekarang gitu saudara. Tiba-tiba di telepon, Pak utangnya sudah lunas yang lalu itu Pak, Bapak kan ngambil lagi sekarang. Kapan saya utang kan? Itu hanya teknik marketing saudara-saudara. Tapi
orang yang ketakutan, dia akan menutup diri dan tidak bisa bergerak. Dan ini yang Tuhan perhatikan ketika dia bangkit. Murid-murid sudah mendengar kesaksian bahwa kuburnya kosong, dan kemudian banyak lagi orang-orang yang melihat, tapi mereka ada di kamar sekarang, di ruangan yang tertutup, karena takut dengan orang Yahudi. Ini bukan masalah satu bangsa, ini masalah ideologi, ini masalah kepercayaan. Dan syukur kepada Tuhan, dia memperhatikan umatnya seperti dia memperhatikan Adam, seperti dia memperhatikan Hawa. Rasanya deja vu. Saudara tahu deja vu? Kayaknya aku sudah pernah deh seperti ini dan aku lakukan lagi. 4.000 tahun di Taman Eden, dia panggil Adam, where are you? Dicanali, di mana kamu? Sekarang Yesus melihat murid-muridnya terkungkung di situ, perkumpulannya takut, bingung. Yesus datang dan menggebrak dengan air ini. Berbeda ketika di Taman Eden. Sekarang Yesus muncul di tengah ruangan yang tertutup. Air ini, damai, sejahtera. Itu bukan salam yang basa-basi, saudara. Itu bukan salam yang sekedar formalitas seperti saudara bisa sebut shalom atau selamat pagi atau air ini. Saya nggak pernah dengar orang Kristen menyebut air ini. Nggak tahu sekarang apakah kita budayakan di Philadelphia air ini, karena itu lebih terjemahan baru. Nah, nggak ada shalom di di perjanjian baru. Itu di perjanjian. Nah, tapi ini sudah dengan itu. Tapi kita lihat kembali Yesus penting, perlu untuk menggebrak lagi, untuk menghidupkan lagi, seperti api yang sudah padam. Yesus perlu untuk sparking lagi, memicu lagi percikan api, supaya murid-murid itu bangkit semangatnya, supaya murid-murid itu bangkit lagi kekuatannya. Bagaimana RD itu bisa membangkitkan kembali semangat? Bagaimana damai sejahtera yang Yesus katakan itu bisa mengubah keadaan dari orang-orang yang ketakutan, yang hampir dingin, dengan pintu yang tertutup dan sudah tidak ada lagi visi. Bagaimana? Ada ayat yang penting sekali kalau saudara lihat, ayat 20. Ayat 20 ini penting sekali untuk menunjukkan harga RD itu, harga damai sejahtera. Bukan sebuah basa-basi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Coba saudara lihat ayat 20. Ayat 20 saja saudara baca sama-sama. Yohanes 20 ayat 20, 2-3. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka-cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi yang Yesus katakan bukan ini formalitas, bukan ini yang biasa-biasa saja, bukan hanya sekedar ucapan damai sejahtera, tetapi itu muncul dari dalam dirinya karena apa yang dia katakan dia buktikan. Ayat 20 menjelaskan tindakan Yesus menunjukkan bukti, menunjukkan keaslian, menunjukkan keabsahan, authenticity, bahwa dialah Eirene itu. Biasanya orang di sini, amin, haleluya. Saudara digituin aja masih diam, ya saudara. Tolonglah, berikan aku damai sejahtera. Apakah pengorbanannya perlu damai sejahtera ini? Dengan pintu yang tertutup ini, ya Tuhan, tolong. Mari kita buka kalau begitu Efesus
2 ayat 13 sampai 22. Semoga pintu-pintu saudara terbuka. Efesus 2 ayat 13 sampai 22. Kita baca bergantian. Saya akan membaca ayat 13, saudara baca ayat 14, begitu seterusnya sampai ayat 22. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Terus siapa? Karena apa? Siapa itu dia? Oke, terus sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Terus ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Terus itu hebatnya ayat 18 itu, saudara. Terus ya 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Terus di dalam dia tumbuh seluruh bangunan hati tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Terus kalau masih mahal haleluyanya membaca ini, saudara memang perlu air ini hari ini. Philadelphia memang perlu air ini. Lupa. Saya sudah berjanji nggak akan teriak-teriak lagi. Ya. Semoga saudara bisa bekerja sama. Kalau janji itu saya lakukan, tapi kalau mata saudara mulai menutup dan begini, saya harus bangunkan saudara. Saya hanya menaikkan volume saya karena situasi dan kondisi yang saudara ciptakan. Jadi bagi orang yang skeptis sekalipun, bagi orang yang tidak percaya sekalipun, bagi orang yang menggunakan nalar, yang membutuhkan pembuktian, yang harus aku lihat dulu, aku pegang dulu baru aku percaya. Damai sejahtera itu tidak bisa dibantah, saudara. Ya, karena sudah terbukti bahwa ini otentik, ini benar. Yesus sudah melakukan itu. Yesus sudah menjadi damai sejahtera bagi kita, dan ketika dia datang, dia muncul di ruangan itu dan dia berkata, ini. Itu bukan hanya sekedar kekejutan sama, tapi dia mengingatkan ada impuls di dalam kepala murid-muridnya yang terpatik lagi bahwa aku sudah mendapatkan damai sejahtera dan aku sudah menyatu sebagai keluarga kerajaan Allah. Aku mempunyai visi, aku mempunyai misi, aku harus mengerjakan pekerjaan Allah dan seterusnya, seperti kesadaran yang diungkapkan dalam Yesus pasal 2. Coba saudara lihat, Yesus ketemu dengan orang yang skeptis, saudara. Tidak kebetulan ini ayat firman Tuhan luar biasa. Yohanes 20 ayat 24. Copy paste lagi kondisinya. Saudara perhatikan baik-baik. Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Saya akan baca ayat 24 sampai ayat 25 dan seterusnya sampai ayat 28. Sudah ketemu? Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Terus ulangi ayat 25, 2, 3. Kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum kami melihat bekas paku pada
yang terjadi, saudara? Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintunya apalagi yang terjadi? Terkunci, karena ternyata di situ masih ada Thomas. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." 27. Thomas menjawab, "Dia ya Tuhanku dan Allahku." Haleluya. Jadi damai sejahtera itu, saudara-saudara, adalah bukti yang tak terbantahkan. Yesus adalah pembawa damai sejahtera yang otentik, yang asli, original. Dan tidak kebetulan kalau luka-lukanya itu dikejar orang yang skeptis, yang tidak percaya, yang ragu untuk menjadi bukti. Dan Yesus buktikan lagi, dan dia buka kembali dengan Irene. Pegang luka, pegang bukti. Dia nggak takut untuk dipegang, dicek, diperiksa. Makanya kekristenan adalah ilmu yang sangat terbuka. Saudara mau cek, saudara periksa, bukan luka-luka Yesus. Sanggahlah itu. Kiranya saudara mendapatkan Irene, karena kita perlu Irene kembali hari-hari ini. Damai sejahtera itu bisa hilang dengan cepat, saudara. Hanya karena hal yang kecil. Ya, siapa tahu ada di antara saudara yang membutuhkan cerita ini. Ya, hanya hal kecil. Satu kalimat bisa mengubah suasana hati Irene-nya jadi hilang. Ini saya belajar ketika membeli martabak, saudara. Ya, sambil nunggu martabak dibuat kan, saya main sama Eden, sama Skyler, duduk di situ. Ya, sambil ketawa-ketawa kami cerita-cerita. Martabak lumayan dibuat cukup lama, 15-20 menit. Setelah selesai mau bayar, seperti biasa berdiri. Ya, pedagangnya sih ramah sekali, dia ikut ketawa-ketawa juga, dengar cerita saya, dengar sama anak-anak ngomong gitu. Sambil bayar, dia bilang, "Lucu ya, Om, cucu-cucunya." Satu kalimat itu menggedor kesadaran saya. Apakah karena rambutku sudah putih? Atau terlambat menikah, terlambat kamu punya anak? Sambil ambil martabak itu loh. Apa karena berat badankah? Tadi ketawa-ketawa sama anak-anak. Satu kalimat itu membuat seorang pendeta berdoa hanya untuk mendapatkan martabat. Tuhan, aku butuh damai sejahtera itu kembali. Ya, akhirnya udah kan sambil ya masih ada kesempatan. Oke, kan orang yang berhikmat, kalaupun ada sesuatu yang buruk terjadi, dia bisa membalikkannya untuk kebaikan. Dan kita belajar itu kan dari hikmat. Kesempatan bersaksi. Oh enggak, itu mereka anak-anak saya. Karena dia senyumnya hilang. Oh, iya, saya lama gak punya anak, Mas, 8 tahun. Tapi akhirnya Tuhan tolong dan seterusnya. Akhirnya dua-dua dapat damai sejahtera. Makanya kalau saudara dari tadi pagi saya nggak tahu saudara sama suami saudara, sama istri saudara, sama anak saudara, mungkin ada satu kata, satu kalimat yang bikin saudara gereja nggak, gereja nggak, gereja nggak, gereja nggak.
Ada damai sejahtera yang alhamdulillah. Ingat nikmat itu. Doalah Tuhan. Berjagalah dalam mulut, bibir, lidah. Balikkan hal yang merusak damai sejahtera itu, supaya bahkan menjadi berkat bagi kita. Akhirnya saya jadi sahabat sama dagang martabak. Jadi ya terus menerus. Karena kita perlu damai sejahtera. Ya, untuk informasi, kalau saudara nanya rasa apa, Eden suka martabak pandan sama pisang. Ya, terang bulan itu. Ya, oke. Skylar dia suka martabak yang biasa, yang buat. Untuk informasi aja, enggak, saya cuma bilang. Kita sampai di mana tadi? Oke, kita balik. Ya. Damai sejahtera itu penting karena apa? Karena di sana terbukti bagi kita, otentik bagi kita, bahkan bagi Philadelphia. Coba saudara baca Yesaya 32 ayat 17, 2-3. Terus kira-kira di Philadelphia ada kebenaran enggak? Ada ketenangan, ada ketentraman, ada damai sejahtera, aman berarti kita. Tinggal pintunya yang dicek, masih terbuka enggak? Jadi itu saudara-saudara, karena kebenaran itu tidak bisa dibantah, nggak bisa dipertanyakan, nggak bisa disalahkan. Kalau dia sudah benar, kebenaran itu mutlak. Apalagi kebenaran tentang Kristus. Sudah 2000 tahun ada usaha untuk memojokkan dia. Bahkan sejak Yesus bangkit sudah ada hoax kasih tahu bahwa murid-muridnya mencuri dia. Bukan itu persekongkolan dari imam-imam, kepala-kepala agama orang Farisi dengan prajurit Roma. Sudah ditulis di dalam Alkitab. Di hari Yesus bangkit, di hari itu ada hoax, ada kabar bohong tentang Yesus. Sampai sekarang masih diolah, tapi nama Yesus masih terus berkibar, khususnya di GPD Philadelphia. Karena itu kita masih mendapatkan ini itu nggak bisa dibantah. Saudara, nubuatan penggenapan itu sudah jelas. Kalau sudah lihat dalam Yesaya 9 dalam Alkitab digital ayat 6 dan 7, dalam Alkitab buku saudara ayat 5 dan 6, saudara baca 2-3. Kenangan dan ingatan kepada Tuhan Yesus seharusnya membuka kembali pintu kita yang tertutup. Jika hari ini ada di antara saudara yang merasa pintu saudara tertutup, harapan itu rasanya hilang, saudara diintimidasi, saudara ketakutan, rasanya saudara mau sembunyi saja, atau diikat dengan tipu daya dosa, penting saudara mendengar hari ini ada damai sejahtera bagi saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara bilang sama kiri kanan, buka belakang saudara, damai sejahtera. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdiri. Kita memuji, kita menyembah Tuhan, Sang Damai Sejahtera kita. Haleluya. Haleluya. Renungkan. Mungkin ada yang tidak tahu isi hati, pergumulan. Firman Tuhan tidak pernah kebetulan datang kepada. Percayalah kepada Yesus, pemberi damai sejahtera.
jika pintu hatimu terkunci dan tertutup dan kau ketakutan, dia bisa tiba-tiba muncul. Hari ini dia muncul kepadamu dan dia berkata, damai sejahtera, damai sejahtera. Haleluya, haleluya.